Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah mewujudkan keadilan di tengah bisnis dan usaha. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Mika pasal 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Akankah aku membenarkan neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan yang curang? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang seseorang bernama Dedi yang melihat kehadiran penjual buah rambutan di pinggir jalan. Yang menarik perhatian Dedi adalah harga rambutan per kilogram sangat murah dibandingkan di tempat lain. Dedi pun membeli 5 kilogram rambutan dan membawanya pulang ke rumah. Namun, setibanya di rumah, saat Dedi menimbang ulang rambutan tersebut, didapati bahwa beratnya hanya 4,2 kilogram. Alhasil, harga rambutan yang dibeli ternyata bukan lebih murah, melainkan jauh lebih mahal. Praktik penjualan dengan mempermainkan berat timbangan ini tentu sangat menyakiti hati pembeli, dan yang lebih penting, Tuhan pun sangat marah atas praktik kecurangan semacam ini. Melalui pembacaan nas Alkitab hari ini, Tuhan melalui Nabi Mika mengatakan bahwa Ia dalam murkanya akan menghukum pelaku yang curang dalam berjualan. Hukuman Allah itu bisa dibaca lebih lanjut dalam Mika pasal 6 ayat 13-16. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajar untuk menyenangkan hatinya. Kita takut akan Tuhan bukan semata-mata karena ancaman hukuman, tetapi karena cinta dan kasih kita kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja, menjalani pekerjaan kita dengan jujur dan tidak curang. Sebagai pengusaha ataupun karyawan marketing, juallah barang sesuai spesifikasi aslinya. Janganlah menambah-nambah spesifikasi sebuah barang dengan tujuan mengiming-imingi atau menipu pembeli. Atau jika kita berprofesi di bagian purchasing sebuah perusahaan, janganlah melakukan praktik markup dengan tujuan menguntungkan diri pribadi dan merugikan perusahaan tempat kita bekerja. Percayalah, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita pernah melakukan praktik kecurangan dalam menjual barang atau praktik markup dalam pembelian barang? Jika pernah, marilah kita bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Jika tidak pernah, mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya tetap setia dan jujur dalam berdagang maupun berbelanja barang keperluan perusahaan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih mencintai Engkau daripada mencintai keuntungan materi dunia ini. Jauhkanlah kami dari praktik curang dalam berdagang maupun berbelanja barang. Jikalau kami pernah berlaku curang, ampunilah kami. Biarlah kami selalu hidup takut akan Engkau dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.